Sempat ditutup pasca rentetan insiden kecelakaan, termasuk turis asal Brazil, Juliana Marins, yang menggemparkan dunia, kini wisata pendakian Gunung Rinjani kembali dibuka. Tapi aturan pendakian kini diperketat. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR menerbitkan SOP baru pendakian. Salah satunya melarang pendaki pemula untuk mendaki Gunung Rinjani. Setiap pendaki harus menandatangani surat perjanjian agar menerima segala resiko mendaki di gunung berapi aktif tersebut. Di samping itu, para pendaki juga diharapkan menghormati nilai-nilai kearifan lokal, salah satunya tidak mengenakan bikini selama mendaki. Dan untuk yang pendaki yang umur di bawah 17 juga wajib didampingi oleh pemandu atau orang yang sudah berpengalaman serta membawa surat keterangan dari orang tua, surat izin dari orang tua. Kemarin kami baru meluncing terkait penemuan baru. Karena ini jamur termahal kedua di dunia. Tujuan kita bukan kayak ini, tujuan kita kembali ke rumah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi, podcast kesayangan Anda. Tribuners, saya sekarang ada di kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Gunung yang tidak berhenti-henti dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Padahal di Indonesia banyak sekali gunung, tapi Rinjani selalu viral. Dan sekarang saya sudah bersama tuan rumah sesungguhnya, Pak Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Pak Yarman. Siap, Mas. Sehat, Mas, Pak? Siap, alhamdulillah sehat, Mas. Bapak, saya lihat videonya upacara bendera di Gunung Rinjani kemarin hebat. Iya. Akhirnya naik gunung juga, ya? Naik gunung juga. Tunggu selama 1 tahun, Mas. Oh, serius, selama 1 tahun, saya bisa ya. Dan ditemani Pak Budi, Siap. Komandan lapangan Pokdarwis, Pokja. Nah, pokoknya Pokdarwis. Kemarin saya ketemu sama teman Pokdarwis di sana. Ketua Pokja bidang apa istilahnya Pak? World Class Mountaineering. World Class Mountaineering. Sebenarnya itu istilah yang benar Pak ya. Iya. Mountaineering. Bukan trekking ya. Itu dirubah nggak di istilah yang terbaru? Kalau kita kan tetap menggunakan mountaineering. Oh gitu ya. Iya. Tetap Karena mountaineering. sekarang teman-teman bagaimana TO menjual itu. Sekarang sudah berubah istilahnya. Iya, berharap kita TO menjual mountaineering supaya jangan trekking kan. Iya, karena seolah dari nama itu yang benar sebenarnya. Dari segi definisi dan baru kemarin juga saya paham itu begitu. Mountaineering sama ini saya sekarang trekking, trekking itu kan cenderung trekking lurus, apa yang lebih landai gitu. Jadi mungkin ini mudah bagi orang asing. Tapi bagi kami banyak masyarakat karena udah familiar ya trekking, organizer trekking jadi gitu. Tapi tadi sudah dirubah Pak ya? Iya, kita sendiri sudah tiap menggunakan mountaineering. Ya. Karena kita tahu ketinggiannya, bagaimana sulitnya pendakian atau segala siap. Nah, Tribuners itu yang akan kami bahas hari ini bersama dua pakar kita di depan ini. Kita pengen tahu Rinjani dengan wajah baru. Asik. Ini setelah berbagai insiden dan rapat-rapat saya lihat di kementerian semua turun ke Rinjani sampai pejabat tinggi negeri ini melirik Rinjani untuk harus benar ini kiri kanan gitu. Nah, Pak Kepala langsung saja. Ini ada apa yang baru di Rinjani sekarang setelah kemarin ditutup dan ada perubahan SOP katanya di sini? Iya Mas, betul. Ini memang bukan saja Rinjani saja yang baru. Secara nasional juga kita punya yang baru juga. Artinya apa kemarin itu? Secara nasional Pak Menteri sudah sampaikan juga press release juga bahwa grading jalur pendakian gunung secara nasional sudah dikeluarkan juga. Mulai grade 1, 2, 3, 4, 5. Kita termasuk yang 4 itu. Grade-nya. Ya, lihat dari mitigasi risiko yang terjadi. Artinya yang kedua adalah terkait SOP pendakian ini. Secara nasional juga kemarin Pak Menteri juga sudah sampaikan juga. Ya, artinya kita setelah keluarnya SOP nasional itu kita mengacu semua. Grading SOP itu kita mengacu ke situ bagaimana SOP kita supaya tidak lari dari situ juga. Ya,
kita sudah buat SOP baru juga. Selain itu juga kami kan secara ini kita teman-teman lihat bahwa bulan terakhir inilah kita lihat bahwa ada perbaikan jalur apa segala, termasuk pembuatan tangga. Saya sempat nengok ke sampai Sembalun. Iya, itu artinya semua jalur kita 6 jalur kita perbaiki, ya. Artinya kita perbaiki mana jalur-jalur yang agak rawan sebenarnya. Bukan semua titik kita bangun enggak juga. Gitu, artinya. Selain itu juga kita lihat juga mungkin kita pasang itu shelter emergency yang di pos 4 itu kan. Itu ya kita berharap itu fungsinya untuk itu tata kelola pendakian lebih baik lagi untuk mengantisipasi ada kecelakaan nanti. Kemarin setelah diperbaiki bisa diceritakan Pak, kan Bapak langsung naik juga kemarin kan? Melihat perubahan sidak juga kan di sana kemarin? Seperti apa perubahan-perubahan? Iya, kalau kita lihat selama ini kan saya membayangkan saja, mulai dari foto, video. Ternyata setelah saya mendaki kurang lebih 3 malam Mas ya, 3 malam 4 hari saya mendaki gunung itu. 3 malam 4 hari sampai ke puncak yang 3726 mdpl, sampai turun juga ke danau sendiri. Artinya kalau kita lihat proses-proses itu sudah kita lakukan lah, pemeliharaan, pembuatan tangga, pemasangan tali, proyektor itu apa namanya, reflektor untuk penanda pada saat malam itu. Cahaya itu. Itu pada tempat-tempat yang kita anggap rawan terjadinya kecelakaan, seperti jalur ke arah puncak itu, summit itu kan kita sudah pasang itu juga. Itu sudah banyak dipasang. Ternyata memang kita lihat bahwa memang jalur itu secara ini memang ada yang lebar, aman bagi kita, ada juga yang sempit. Tetapi pada prinsipnya bahwa kita semua jalur manapun kita harus berhati-hati melakukan itu kegiatan pendakian. Artinya jangan sampai kita tidak fokus dalam melakukan. Selain mungkin kita harus mempersiapkan macam-macam lah, fisik, mental, pengenalan medan gitu. Gimana pengalaman pertama naik puncak Gunung? Wah, luar biasa. Luar biasa. Artinya kami sudah ini berarti berapa hari? 4 hari kami di gunung. Artinya kami coba ini ya kami secara ini tidak terbayangkan oleh kami awalnya. Bahwa bagaimana terutama pada saat dari bawah Pelawangan 4 ke summit itu. Wah, letter E-nya itu kami coba 2 kali melangkah, 1 kali mundur kan itu kan itu suatu kita harus kuat mental itu. Sempat putus asa nggak? Sempat balik. Iya. Ada bukan keinginan itu sebenarnya. Aduh, mampu nggak kita mencapai puncak itu? Kok sudah dekat? Bapak sempat ragu juga di situ. Sempat ragu secara ini enggak juga, tapi kita yakin saja. Yakin saja bahwa kita akan mencapai puncak itu gitu loh. Tetapi ya tetap apa ada. Yang membuat Anda yakin waktu itu belum puncak? Apa karena jabatan? Terus terang dulu. Iya, secara itu mungkin ada juga nilai gitu kan. Tetap kita pikirkan bahwa wah, kalau saya mundur ini bagaimana anggota saya? Gitu kan? Iya kan? Atau kepala balai nggak mampu mencapai puncak. Tapi memang anggota-anggota saya rata-rata sudah mencapai puncak. Yang mudah-mudahan oke lah. Padahal usianya berapa? Saya 51 Mas. 51 masih seger lah ya. Tapi dia rekomendasi 51 memang ke situ. Tapi gimana? Senangkah? Saya secara ini kita lihat apa sih kita mau naik gunung sebenarnya kan kita pikir gitu. Ternyata kita harus kita menaik gunung itu bagaimana kita bisa menjaga mental kita, menjaga hati kita, kerendahan hati kita. Bahwa kita ini kecil sebenarnya. Ada yang lebih besar daripada kita. Betul. Dan tantangan untuk itulah. Saya kadang-kadang saya sedih. Setelah saya capai di atas baru saya agak iba juga rasa inilah. Ada perasaan manusia itu kecil saja. Gitu. Ada Pak Pala nangis nggak di situ? Keluar air mata. Karena begitu terharunya itulah. Ternyata inilah kekuasaan Tuhan. Kita perlu jaga bersama-sama. Terharu melihat keindahannya kah atau terharu dengan diri sendiri? Iya, keindahannya. Artinya keindahannya bagaimana kita mencapai sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, tapi karena kekuasaan Tuhan kita mampu untuk mencapai itu. Karena melalui umur apa segala. Itu beliau yang sama Pak Budi nggak? Beda jalur. Beda beliau ini beda jalur dari Senaru ke Danau.
Tapi waktu itu di mana rasa terharu itu di puncaknya? Di puncak, setelah mencapai puncak, masuk ke puncak, wah, ya Allah, saya bilang, Pak Kepala, ternyata kita ini kecil saja. Kita tidak bisa buat apa-apa kecil di atas kita. sama tim waktu itu ya? Ya, sama berapa orang, 5 orang kita. Tapi lihat sama timnya, Pak Kepala tuh, Iya, gitu. kenapa? Saya kadang-kadang terharu hal-hal begitu. Iya. Artinya ya bukan kekuasaan itu karena kekuasaan saja. Bukan kemampuan saya, bukan kita mau cara itu ya, kita mempersiapkan diri ya, mental itu udah perlu kita ini juga. Persiapkan diri ya, tapi ketika proses itu Ya. ya kita Proses, sendiri yang iya. jalani ya, tidak ada tim-tim yang lain ya. Itu tidak ini itu gitu. Iya, iya. Akhirnya merasakan bahwa Wah, ya, rasa ya, iya begini. Itulah. dan setelah turun aman Pak. Aman, kalau turun aman. Memang kita rasa kita kan, saya bukan orang yang apa ya, masih kecil itu bukan di gunung saya. Iya. Artinya saya di Merauke, datar, wetland kan. Iya. Itu walaupun saya tinggal hidup di Gunung Kerinci sebenarnya. Oh gitu. Tapi kan artinya saya dari besar kecil sudah mulai dari ini, dan baru mencapai ini ke gunung kan sekarang ini. Iya, iya. Ya. Kan itu butuh fisik, Iya, persiapan. betul. Berapa Pak persiapan itu? Itu selama 1 tahun Mas, kurang lebih. Ya, Semua. ya 1 tahun lebih saya untuk menaik gunung itu kan. Apa yang dilakukan maksudnya turunkan berat badan kan? Ya kita latihan olahraga apa segala gitu. kita tetap lakukan. Gitu. Walaupun kadang-kadang pekerjaan kita sibuk tetap kita lakukan. Oh gitu. Jadi ini jadwal 17 Agustus saya harus muncak. Puncak, ya. Jadi sudah Dan itu warning sudah dulu. itu sudah berkali-kali saya ucapkan itu, tapi belum bisa ini karena ya kesibukan apa sekarang tidak bisa kita tinggalkan. Ternyata tahun kemarin bisa, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu ini. Ini pas momen kemerdekaan Pak ya. Iya, momen kemerdekaan. Kami naik ke summit dulu ya, tanggal 16 saya summit. Pas jam 8, jam 8 sampai jam 9 sana. Kami sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengibarkan bendera merah putih itu bersama teman-teman pendaki lah. Ini nuansa 17-an yang sangat kental bagi kita. Kami turun, kami langsung ke danau. Ke danau. Dan paginya kami lakukan tanggal 17 kami lakukan upacara. Upacara di sana. Baru 16 muncak, Ya, summit gitu pun turun. turun 17. tanggal 17 kami bersama-sama tim, bersama-sama pendaki apa segala teman-teman IPT apa. Jadi itu sekalian ngecek trekking. Iya, selama itu Jalur, kami jalur. kira-kira. Ya kita lihat sebenarnya memang banyak lah kita ini sudah berapa titik yang selama ini kita anggap rawan sudah kita perbaiki. Ya, ya. Tapi ya ada tempat-tempat yang itu tidak mungkin kita membangunkan seluruhnya juga kan. Artinya berhati-hatilah bagi pendaki-pendaki kalau mau ke Gunung Rinjani. Ya, ya. Artinya kita harus fokus dalam pendakian ini. Ya. Nggak bisa kita bermain atau apa. Sempat- Pak Kepala sempat hilang konsentrasi nggak? Enggak. Enggak ya. Enggak. Atau Ya kadang-kadang pusing-pusing lihat ketinggian yang itu kan. Kerja sekali gitu. naik, istirahat gitu, Iya, gitu ya. iya. Jadi nggak dipaksain. Enggak, iya. Tapi jalan saja, kita nikmati saja. Walaupun kita ini ya karena umur saja sih. umur ya, Pak. Memang harus Dan bisa. memang udah jarang naik gunung juga kan? Iya, jangan naik gunung. Iya, iya. Saya hanya berapa kali naik gunung selama ini kan kayak pernah tugas di Jawa Timur pernah juga kan. Iya, iya. Ya artinya kan nggak semua kepala tengger harus bola-balik naik gunung juga kan? Fungsi manajemen yang penting gimana Pak Betul. Tapi ini kan saya bisa wawancara langsung Pak Kepala pertama kali summit di Rinjani ya. Dan di momen 17 Agustus. Makanya saya mau tarik sini tuh bertanya perasaan gimana? Karena warga sebelumnya tuh saya belum gitu. Iya. Dan kalau lihat di perubahan-perubahan apa yang dilakukan sekarang, mungkin ke Pak Budi, perubahan-perubahan yang tadi yang disebut Pak, ada misalnya yang disebut SOP misalnya, itu seperti apa sih SOP yang baru Pak Budi yang dibuat untuk mountaineering ini? Ya. Mountaineering ya. Terima kasih Mas Sir. Jadi kami kemarin dalam perbaikan tata kelola Rinjani salah satunya memang ada penguatan untuk revisi SOP. Oke. Jadi di SOP kita yang revisi yang ke-6 di tahun 2025 ini ada beberapa poin yang kami revisi atau kami perbaiki melihat dari dinamika yang berkembang saat ini. Yang pertama terkait dengan surat keterangan sehat.
Nah, surat keterangan sehat yang dulunya itu H-3 sekarang sudah menjadi H-1. Jadi kenapa kita persingkat masa berlaku dari surat keterangan sehat? Karena surat keterangan sehat ini sangat penting bagi seorang yang ingin mendaki ke Rinjani atau calon pendaki itu. Jadi surat keterangan sehat itu memang harus dibuat H-1. Jadi untuk mengetahui benar-benar kondisi dari calon pendaki apakah dia layak atau tidak mendaki. Karena jadi kalau H-3 itu masih ada kemungkinan mereka calon pendaki ini masih pertama dia mengkonsumsi obat. Ini baik obat pribadi maupun obat yang terlarang. Sebetulnya pilek juga kan. Ya, itu berpengaruh juga untuk misalnya ada meminum obat. Nah, itu. Terus yang kedua mungkin dia mengonsumsi alkohol. Nah, itu kan kalau di H-3 kalau itu masih ada peluang di 2 hari atau 1 hari sebelumnya. Jadi kalau di H-1 nanti ini benar-benar kondisi dari si calon pendaki ini yang dilihat. Jadi sekarang ada tes kesehatan dan tes kebugaran. Gitu. Jadi yang nantinya dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan kelas 1 minimal kelas 1. Gitu. Maksudnya berarti kalau H-1 berarti harus yang berlaku tidak lagi yang 3 hari atau 4 hari sebelumnya. Jadi misalkan masih mau naik hari Senin, ya dia di hari Minggu dia sudah hari Minggu sudah harus mengurus surat keterangan sehatnya. Iya, di hari Minggu itu ya. Kalau dulu kan berarti dulu bisa H-3 gitu ya. Okay. Nah, terus yang kedua ada rasio penggunaan guide yang dulunya 1:6. Jadi untuk guide ini kan yang dulunya itu 1 orang guide itu mendampingi maksimal 6 orang. Tetapi sekarang kita menjadi 1:5. Jadi 1 orang guide itu mendampingi 5 orang pendaki, baik itu Nusantara maupun mancanegara. Gitu. Jadi ada rasio pembandingan itu dengan beban yang kita tambahkan dengan beban maksimal seorang guide itu membawa beban 15 kilo. Kenapa kita buat beban maksimal mereka 15 kilo? Karena agar mereka mampu mengimbangi ritme dari perjalanan atau langkah dari tamunya. Gitu. Ya, jadi guide dari seorang pemandu guide atau guide-nya itu. Jadi kalau dia berat barang bawaannya itu nanti malah dia tidak bisa mengimbangi, malah dia keberatan beban, akhirnya tamunya jalan duluan, akhirnya dia tertinggal. Jadi seperti itu. Jadi kita maksimal seorang guide itu membawa beban 15 kilo. 15 kilo. Ya. Artinya kalau porter itu beda lagi. Kalau porter beda. Kalau porter itu ada perbandingannya juga. 1 orang porter itu membawa maksimal 3 orang pendaki Nusantara atau WNI dan 1:2 untuk pendaki mancanegara. Dengan beban maksimal 25 kilo untuk 1 orang porter. Kenapa 3 Nusantara terus 2? Itu kita mengapa membedakan itu karena kalau di mancanegara itu biasanya barang bawaannya lebih banyak. Ya banyak, terus mereka kan jarang membawa barang-barang banyak. Jadi semua akhirnya dititipkan di porter. Tetapi kalau yang pendaki Nusantara biasanya mereka mau juga membawa barang-barang pribadinya mereka seperti itu. Jadi kita membuat perbandingan untuk Nusantara 1:3 dan asing 1:2. Ini juga untuk meningkatkan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Jadi semakin sedikit itu sebenarnya semakin banyak kesempatan yang lain untuk menjadi porter atau dia perputarannya tetap perputaran ekonomi tetap berjalan. Lebih dari 2 orang untuk yang asing kan. Nah, terus yang ketiga selain rasio tadi kita juga memberlakukan surat keterangan atau informed consent itu untuk calon pendaki. Jadi semua pendaki itu nanti wajib mengisi surat pernyataan yang isinya bahwa mereka menyadari kegiatan yang mereka lakukan di Rinjani ini merupakan kegiatan di petualang di alam terbuka. Jadi mereka harus tahu resiko yang semacam surat pernyataan. Iya. Itu poinnya surat pernyataan itu apa? Apa saya bersedia menerima segala resiko? Iya. Jadi mereka harus mengetahui semua segala resiko yang dia akan yang akan disebabkan oleh kegiatan mereka. Jadi dia tidak lagi menuntut atau bertanggung jawab terhadap orang yang lainnya seperti itu. Jadi mereka harus memang sadar kegiatan ini dilakukan dengan penuh resiko seperti itu. Artinya kan orang mendaki dia udah dikasih baca terus risiko kalau kecelakaan ada nggak diatur di situ?
Kalau kecelakaan kan tetap nanti akan tercover oleh asuransi. Juga mereka juga nanti akan menuliskan asuransi yang dimiliki juga. Ya, karena asuransi kami ini kan saat ini masih mengcover untuk misalkan evakuasi, proses evakuasinya masih menggunakan evakuasi darat. Nah, kita juga ingin misalkan dari mereka juga ada memiliki asuransi lainnya, mungkin yang mampu mengcover untuk evakuasi udara. Jadi lebih mempercepat proses evakuasi kalau memang itu emergen atau urgent sekali yang harus perlu pertolongan segera seperti itu. Jadi kayak 2 kasus kemarin itu kan menggunakan helikopter karena mereka tercover oleh asuransinya mereka yang ternyata sudah mampu menggunakan evakuasi udara. Jadi lebih cepat pertolongannya dari pada saat kejadian langsung digunakan evakuasi helikopter. Nah, selanjutnya berarti yang ada sebelum mendaki itu risiko-risikonya udah dikasih tahu dulu. Iya. Dan kalau sebelumnya berarti hanya informasi umum aja kan? Hanya informasi umum, dan kita juga sudah membuatkan video safety briefing juga, Mas Nasir, Mas Bisir. Jadi kita membuatkan safety briefing yang nantinya di video itu juga dijelaskan termasuk peralatan standar yang akan digunakan oleh seorang pendaki. Jadi kemarin dari pendakian kami kemarin juga ternyata outfit itu perlu. Jadi misalnya sepatu yang digunakan ini juga mempengaruhi perjalanan, karena kalau bukan sepatu gunung atau sepatu yang memang untuk standar pendakian, kita misalnya pendakian tapi menggunakan sepatu running itu banyak terjadi kemungkinan slip. Karena karena medannya di sana pasir, berbatuan, itu kalau tidak menggunakan yang mencengkram itu nanti bisa harus pakai sepatu gunung. Iya, jadi kita menyarankan sepatu yang standar untuk pendakian, bukan hanya sembarang sepatu aja dipakai, tapi mereka ternyata itu juga penting. Kayak sepatu yang standar pendakian, Pak. Kalau standar pendakian itu sebenarnya punya gigi di bawahnya, jadi dia bisa untuk kalau yang licin, nanti itu licin karena kerikil-kerikil kecil tuh jadi nanti saat turun itu juga lumayan itu. Jadi dia berarti bukan sepatu pun untuk bola kan? Bukan. Berbeda. Tetap pikir jangan salah sepatu. Nah itu. Terus kita juga di SOP kami juga melarang untuk membawa speaker aktif maupun alat musik. Nah jadi itu kan jadi untuk demi kenyamanan dan kenyamanan bersama nanti, karena kan banyak kemarin ini kejadian para pengunjung, baik itu pendakinya, baik itu dari pemandunya, guide atau porter itu membawa speaker aktif. Speaker yang ribut itu loh. Jadi itu bukan hanya di setel di jalan, tetapi pada saat ngecamp juga kan orang pinginnya istirahat, menikmati alam, tetapi mereka setel lagu dengan menggunakan itu kan akhirnya suasananya jadi tidak nyaman. Jadi sekarang headset solusinya. Ya, sekarang masih handset dan HP juga. Kadang masih menggunakan HP, tapi kan volumenya tidak sebesar speaker aktif. Iya jelas. Kalau HP kan maksimal paling jaraknya nggak besar lah. Iya. Nggak sampai ganggu hantu-hantu yang tidur di sini. Karena mereka yang mempersiapkan untuk paginya di dini hari untuk puncak kan. Sangat. Iya. Butuh istirahat. Kalau terganggu dengan speaker yang ini kan kasihan. Selama ini ada juga keluhan seperti itu. Iya, ada seperti itu. Yang mereka yang bawa istirahat. Sebenarnya siapa sih yang sering bawa itu, guide kah atau tamu kah? Ya sebenarnya kalau yang sekarang ini kan banyak di teman-teman kita di pemandu, di baik di guide maupun di porter seperti itu. Terus perubahan dari SOP kami juga itu pendaki Nusantara itu wajib didampingi oleh pemandu atau orang yang sudah berpengalaman di Gunung Rinjani. Jadi misalkan Masir ini mau naik ke Rinjani, ini wajib dipandu oleh orang yang pemandu atau orang yang sudah berpengalaman. Orang yang sudah berpengalaman. Iya. Berarti yang sudah pernah pengalaman, sudah pernah naik ke Rinjani. Jadi memang Rinjani ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Balai itu berada di grade 4 ya. Di grade 4 itu masuk kategori sulit. Kalau grade 5 kan sangat sulit, itu hanya ada 3 gunung yang kategori 5. Itu Karten, terus Loser sama Trikora. Tapi Rinjani masuk di grade 4 dengan kategori sulit itu sudah sekarang tuh sudah tidak memungkinkan lagi bagi pendaki pemula. Jadi pendaki yang naik ke Rinjani itu adalah pendaki yang minimal sudah pernah naik di grade 2 dan 3 gitu. Grade 2 dan 3 itu gimana itu? Grade 2 dan 3 itu artinya memang dari sisi ketinggian gunungnya, dari tingkat kesulitannya, dari bukit atau gunung? Gunung. Kalau kita bilang gunung, tapi kalau yang di sini sudah sebenarnya kalau yang kayak di
ada di Sembalun ini, yang di Seven Summit Sembalun ini sudah termasuk gunung. Hitungannya sudah termasuk gunung. Ya, karena sudah ketinggiannya juga sudah di rata-rata sudah di atas 2000. Atau misalnya untuk sertifikasi latihan dulu naik dulu di sana. Ya, gitu jadi sudah ada pengalaman dulu. Nanti yang nantinya kita akan sebagai verifikasinya nanti ada foto, video atau dari dokumen-dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari wawancara nanti dia apakah memang dia sudah naik atau belum sebelumnya, itu seperti itu. Kayaknya di situ yang pembuktian verifikasi. Ya, kan. Verifikasi kan di negeri ini paling kadang-kadang paling sulit. Verifikasi parpol juga gitu, verifikasi semua kan. Iya. Dan verifikasi kira-kira kalau di sini bagaimana cara mempermudah verifikasi dan hasilnya benar-benar akurat dan bisa bertanggungjawabkan itu, Pak. Ya, kalau dari verifikasi tadi itu dari ada foto, video, sertifikat atau dokumen-dokumen yang bisa menunjukkan mereka memang sudah pernah naik atau sudah pernah mendaki di gunung-gunung di level di bawahnya. Nanti itu ditunjukkan ke petugas di loket. Ya, nanti kita ke depannya nanti bisa masuk di aplikasi, nanti bisa ditunjukkan oleh petugas. Oh gitu. Gitu. Dan untuk yang pendaki yang umur di bawah 17 juga wajib didampingi oleh pemandu atau orang yang sudah berpengalaman serta membawa surat keterangan dari orang tua, surat izin dari orang tua. Yang berusia di bawah 17 tahun. 17 tahun. Berarti anak-anak ya. Ya. Jadi di bawah 17 tahun itu belum tentu pemula kan, Mas? Oh gitu. Banyak di bawah 17 tahun itu sudah mendaki. Sudah mendaki juga. Di gunung-gunung di saya lihat di video juga. Mereka udah sering mendaki. Balik gunung. Tapi mereka kan wajib kita minta surat keterangan itu biar mereka juga ditahu keberadaannya oleh orang tuanya. Jadi tidak memang kayak kejadian yang tahun lalu itu mereka kan lost control. Jadi tidak diketahui oleh orang tuanya kalau dia mendaki ke Gunung Rinjani. Jadi mudah untuk memverifikasi kalau umur yang 17 karena mereka belum punya KTP. Nah, jadi verifikasinya pasti kalau umur 17 di bawah 17 itu hanya menunjukkan kartu keluarga. Oh iya. Ya, nanti dari kartu keluarga teman-teman akan memverifikasi istilahnya wawancara singkat aja. Jadi siapa nama orang tuamu, berapa saudaramu, kamu anak keberapa. Kalau dia tidak sesuai dengan kakaknya pasti dia akan bingung. Nah itu seperti itu kita memverifikasi. Karena saya lihat juga kemarin sempat sebelum SOP ini keluar kan, saya lihat juga ada anak bule itu yang didampingi dua porter satu guide, dikawal 3 orang saya lihat itu kan. Tapi orang tuanya lepas saja kan saking percaya kan. Nah itu karena mereka didampingi itu karena anak-anak usia di bawah 17 ini memang kondisi fisiknya bagus, tetapi mereka masih labil, belum bisa membangun egonya. Jadi mereka masih paling lari sekuat-kuatnya, tapi tanpa perhitungan, tanpa mereka mengetahui kondisi medan, tanpa belum membaca literasi. Bagaimana sih sebenarnya kondisi di Rinjani itu, di mana sebenarnya tempat ngecamp, berapa jarak tempuh itu mereka juga punya semangat dan tenaga. Hanya semangat ya, tetapi egonya masih tinggi. Jadi temannya yang lemah ya ditinggal. Itu juga bisa menyebabkan kecelakaan juga itu. Misalnya ada juga cerita yang keluar rombongan gitu kan, melihat itu kayaknya mudah itu. Di situ ya. Habis itu apa lagi, Pak? Setelah itu yang kami perbarui juga, jadi nanti di masing-masing trekking organizer nantinya para pemandunya ini dibekali oleh medical kit, survival kit, tadi webbing, nah itu yang minimal panjangnya 10 meter, yang nantinya kalau memang terjadi kecelakaan atau dibutuhkan pertolongan segera itu tali webbing ini sangat membantu juga, sangat membantu pada saat dia mendaki. Kalau dia tidak kuat itu bisa untuk narik tamunya seperti itu. Iya. Itu berarti istilahnya benar-benar ini berapa poin sih Pak SOP itu, Pak? Kalau keseluruhan? Kalau keseluruhannya ada 6 bab. 6 bab. Iya. Oh, gitu. Silakan Pak diangkat aja. 6 bab ya? Ya, ada 6 bab, tapi ya hanya ada perbaikan beberapa item aja seperti itu. Dan kita juga nanti ke depannya. Berapa persen dari SOP sebelum sama yang sekarang? Kalau perubahannya sih kita hanya per pasal aja. Gitu. Kalau memang yang masih berlaku, masih relevan, kita tetap seperti itu, tidak merubah itu. Jadi terkait dengan misalnya zero waste, terkait dengan identitas, terus race schedule, refund, semuanya masih tetap. Tetapi ada beberapa yang memang kayak rasio tadi itu, surat keterangan sehat, terus ada surat pernyataan, yang itu yang kita perbarui. Dan juga kita juga nanti kedepannya juga akan menerapkan asuransi yang premium. Itu yang bagi pendaki ini nanti asuransinya kita juga
sedang menggodok dengan beberapa layanan asuransi yang nantinya bisa menyediakan asuransi premium bagi pendaki. Jadi manakala terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang butuh pertolongan segera, itu nanti bisa langsung tadi menggunakan evakuasi udara dengan helikopter. Asuransi Premium ini berarti yang pakai helikopter dan sebagainya betul, gitu. Tapi dengan syarat dan ketentuan, nanti bukan hanya ke Selio ya, nggak menggunakan lah helikopter. Kan ada ketentuan. Nanti ada ketentuannya. Semua helikopter Semua itu. Karena butuh biaya yang sangat besar ya pakai helikopter. Untuk helikopter butuh sangat yang besar. 60 juta, Berapa? 70 juta gitu lah. 60 sampai 70. 60 sampai 70. Wow. Lumayan juga. Iya, itu untuk satu kali evakuasi. Iya. Terus kali evakuasi. Ada satu lagi kelupaan Mas, terkait dengan ini guide itu wajib bersertifikasi atau terdaftar di Taman Nasional Gunung Rinjani. Ini kan sekarang lagi mensertifikasi nih. Pemandu-pemandu lagi kita proses. Nah, mungkin belum selesai, tapi artinya dia terdaftar sertifikasi dan terdaftar di kita. Termasuk guide porter juga terdaftar. Harus terdata di kita juga. Terdata di kita. Berarti pertama guide itu harus terdaftar, dan tersertifikasi. Atau tersertifikasi. Porter sama guide lah. Iya. Kalau porter belum terdaftar, baru sampai harus terdata dulu. Terdata. Porter yang terdata, guide terdata dan sertifikasi harus bersertifikasi. Karena mereka leader ya di situ. Mereka yang akan memandu perjalanan. Dan sudah ada asosiasinya juga yang menaungi untuk yang pemandu ini. Kalau porter kan memang fisik, barang fisik apa sekarang kan berangkat itu. Membawa barang aja gitu. Dia betul-betul ke barang aja sebenarnya. Iya, barang dan layanan. Juga membantu juga. Sangat membantu juga. Tapi teman-teman ini kemarin kan sudah dilatih rezeki juga, dibekali juga Pak. Iya, betul. Berarti di poin sertifikasi itu Pak Kepala, apakah sudah masuk kurikulum atau materi dia bisa rescue pertolongan pertama? Salah satu materinya itu juga pemandu itu ya. Yang mungkin perkenalan inilah dasar standar lah mereka sampaikan itu. Itu dilakukan kemarin APGI kan Mas ya. Iya. Nah, katanya Pak Kepala tadi SOP ini dipakai juga untuk nasional. Berarti yang dari SOP nasional secara nasional. Dari Rinjani. Bukan, SOP nasional ada sendiri dibentuk buat SOP nasional. Kita mengacu ke SOP nasional. SOP nasional disesuaikan dengan kondisi Rinjani. Gitu. Termasuk karena grade itu tadi. Tapi SOP nasional ini terbit setelah insiden Rinjani. Iya. Jadi setelah Rinjani baru kita coba. Jadi ada hikmah di balik musibah itu Pak ya. Ada kemudian artinya semua stakeholder dari pusat sampai bawah semua itu untuk sama-sama dan cepat SOP. Jadi perhatian lah. Ada itu salah satu hikmah di balik musibah yang sangat nggak kita harapkan lah kemarin itu. Ya berarti jadi acuan sekarang Pak ya untuk itu. Berarti tim-tim di sini sudah sangat siap Pak ya. Iya, kita lihat sebenarnya pelatihan ada dua pelatihan yang sangat ini kan vertical rescue dan mountaineering rescue. Kita sudah lakukan itu kan. Ada berapa kita vertical sekitar 35 ya. Iya. 35. Sedangkan mountain 20. Gitu. Dan teman-teman dari ini kan didukung oleh teman-teman SAR juga. SAR Mataram ini. Mereka melakukan kegiatan bintek terhadap bagaimana potensi-potensi SAR yang ada di daerah. Siap. Pak, soal rescue nanti saya akan bahas khusus lagi. Nah ini salah satu yang kemarin kan dalam pendakian itu kan juga SOP berubah. Nah kemarin ada salah satu yang jadi sorotan baru-baru ini soal pendaki yang mandi air hangat pakai bikini itu gimana itu Pak? Apa masuk di SOP atau memang sudah ada sebelumnya? Iya, tapi sebenarnya di dalam SOP sudah mengatur itu juga Mas ya. SOP sebelumnya sudah diatur. Tapi tidak detail dengan menggunakan pakaian. Itu kita menyampaikan terkait dengan kearifan lokal, penghargaan kearifan lokal budaya setempat itu. Nilai-nilai budaya itu sudah disampaikan di situ. Artinya saya lihat bahwa sebenarnya tamu-tamu kan yang ini kan sering tamu-tamu mancanegara. Mancanegara sebenarnya mereka itu melewat jalur TO kan. Sebenarnya pada saat briefing itu kan pada saat sebelum mereka mendaki kan mereka dilakukan briefing dulu sebenarnya.
Nah, inilah fungsi-fungsi pemandu sebenarnya. Pemandu menyampaikan ke mereka masalah terkait keamanan, kenyamanan pendakian, termasuk juga bagaimana berpakaian, menghargai kearifan lokal, budaya kearifan lokal itu disampaikan. Itulah. Artinya kalau kami sendiri secara ini kami sudah menyampaikan itu terkait dengan kelengkapan pakaian segala pendakian, keamanan pendakian sendiri kan gitu. Selama mereka masuk itu perjalanan kan kami tidak ikuti. Mandi segala kan yang bersama selalu kan teman-teman guide porter ini kan. Mungkin pada saat itulah menyampaikan tentang budaya kearifan lokal kepada masyarakat. Saya rasa itu bisa ini. Artinya pada saat kasus yang kita lihat kan sebenarnya mereka lagi mandi memang di permandian itu kan, itulah. Ya itu perlu disampaikan juga sebenarnya. Ini kan. Artinya teman-teman kita janganlah kalau kita ngambil inilah video kasihan juga kan gitu. Nilai kepantasan mungkin artinya kan etika mungkin juga pakai jaket. Enggak pakai jaket. Kepatuhan dan kepatutan. Kepatutan mungkin ya kalau baju apa gitu. Kalau memang bisa disampaikan. Saya rasa mereka memahami itu gitu. Ini budaya kita, kearifan lokal kita dan agama kita itu juga kan. Dia pakai pakai sarung atau kain penutup kan. Itu. Tapi kan mereka kan udah bagi mereka udah biasa aja. Karena lokasinya itu tempatnya juga kan tempat mandian. Mandian ya. Jadi yang salah apa sih di sana tadi? Memang udah pantas tapi gitu. Iya kalau kita lihat ya kalau pantas tidak pantas kan kita yang lihat. Bagi mereka mungkin pantas. Tapi kalau kearifan lokal budaya kita mungkin tidak pantas kita lihat gitu loh. Kalau orang lokal yang tidak pantas. Ya kalau memang kita terasa tidak pantas kita sampaikan ke mereka. Disampaikan. Ya sampaikan aja. Pasti akan mereka ikutin gitu juga. Oh gitu ya. Ya penghargaan terhadap budaya kearifan lokal termasuk agama itu kan tidak boleh itu. Tapi juga. Kira-kira pakaian bikini mandi di gunung itu nggak boleh lah. Iya bikini di gunung masa orang mau ini. Orang mendaki ya jelas ini kan. Kadang-kadang kalau kecuali ke pantai. Kalau ke pantai baru menggunakan bikini. Itu tempat mandi itu apa sih Pak? Hanya itu aja kolam namanya dari batu ya. Itu terpisah. Air panas ya, air panas. Jadi mereka kan memang ada paketnya untuk berendam di air panas itu. Oh gitu ya. Jadi mereka memang dan lokasinya juga agak terpisah kalau dengan yang pemandian yang lokal tuh biasanya mereka agak lebih di bawah kalau di Kalak. Gitu. Dan jam-jam tertentu juga tidak tidak bersamaan dengan pendaki lokal itu biasanya mereka pagi sampai siang karena siang mereka harus lanjut lagi ke Pelawangan Sembalun atau turun ke Korean seperti itu. Jadi yang pendaki lokal ini belum turun juga gitu seperti itu. Jadi ambil video foto boleh di sana atau bebas aja? Ya itu mungkin kan yang mengambil video kan mungkin dari teman-teman pemandu kan yang mereka kan tetap didampingi kemanapun mereka pergi kan tetap didampingi karena juga nanti ada faktor risiko bahaya di pemandian itu juga ada karena biasanya dulu ada kejadian 2 kali kan pernah ada yang meninggal karena lemas atau karena dia tertarik masuk di lumpur seperti itu. Jadi mereka tetap didampingi gitu. Iya. Itu kan kayak pemandian panas tuh itu kan juga karena beberapa kali meninggal juga di situ Pak. Iya. Karena kesedot kayaknya di situ. Iya, dia kesedot dan ada yang lemas juga ya. Benar di keramat katanya orang di sana. Iya, kalau kita memang kita akui atau tidak akui kan memang di situ kan tempatnya memang sakral sakral ya. Dan harusnya memang ya kalau disakralkan karena tempat sembahyang warga lokal juga di situ. Iya, berarti harusnya disampaikan juga. Mungkin mereka karena nggak disampaikan ya itulah fungsinya pemandu guide kan itu sebenarnya. Ada hal-hal ini tempat ini tidak boleh karena ini disakralkan oleh masyarakat lokal ada apa gitu kan gitu. Ini saya rasa kalau itu berjalan mungkin lupa atau mungkin sudah disampaikan mungkin tidak dihiraukan mungkin atau mungkin belum disampaikan tapi diingatkan terus. Namanya juga kan bertahun-tahun di sini karena ini sudah lama ini kan sudah sini juga kan. Ya kalau sakral biasanya dapat orang sembahyang itu kan ada berapa agama kan sembahyang di situ juga Pak. Bukan Ai Kalak bukan ya? Dia Kalak itu di bawah itu dapatnya ya. Beberapa kali juga itu kecelakaan juga di situ meninggal di situ.
Nah, itu. Nah, itu di Siap. situ bisa kita sampaikan. Oke, berarti ada sanksi untuk itu atau enggak ada? Itu teguran aja. Iya, kita belum ini mengikat sanksi itu, maksudnya di SOP kita belum mengikat sanksi. Masih itu. soal etik, Pak. Ya? Tapi soal itu kita tegur, sampaikan lah. Oh gitu, Kebanyakan pembinaan. untuk pembinaan. Iya, ini kan kadang Ya. bagi masyarakat kita kan gini sensitif, Iya, Pak. sensitif. Bagi orang di luar mungkin Mungkin biasa ngomong, aja lah, ya. orang pakai Iya. baju celana. Iya. Memang mandi masa dia pakai Ya, gitu. kalau jalan ya mungkin tidak anu ya, tapi Iya. kan dia mandi dalam posisi mandi dan akan mungkin kembali ke tendanya kan seperti itu. Iya, iya. Itu kan kita nggak tahu juga posisi videonya kan. Tapi kalau mereka jalan kan tidak mungkin menggunakan pakaian itu, pasti dia sudah berganti lagi. Siap-siap ini banyak pelajaran lah. Terus sebenarnya tadi Iya. selanjutnya tapi masih banyak juga ya. Yang Iya, harus terus dibenahi. kita terus membenahi, Mas. Artinya kita mencapai kualitas lah. Arti kualitas pendakian dan keamanan pendakian itu yang penting kita. Ya kan mau jadi Iya. mountaineering kelas dunia. Ya, kelas dunia salah satu itu kan destinasi wisata pendakian kelas dunia berkelanjutan. Ini kawasan konservasi. Iya, iya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal keselamatan itu setelah ini yang paling besar isunya kan itu Pak, keselamatan sama rescue. Ya. Nah, itu gimana Pak? Setelah SOP kemudian rescue-nya itu gimana Pak sekarang? Ada nggak khusus? Iya, kita kan sekarang sebenarnya program kita tapi kan zero waste dan zero accident itu. Zero waste Ya, and zero accident. Artinya sampah kita ini juga nil sampah dan juga tidak ada kejadian lah. Kita berharap kan begitu. Nah, salah satu program kemarin kan Rinjani Zero Waste itu. Nah, kedua adalah kita coba ini kan sekarang ini kita lagi bagaimana kita membangun fasilitas yang mungkin keamanan begitu. Bukan fasilitasnya wah banget enggak. Iya, iya. Ini artinya kita menjaga juga secara alam bagaimana. Ada yang tidak suka, ada yang suka juga karena itu kan ini kita menyeimbangkan itu aja. Artinya kita membangun pada kondisi atau tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi kecelakaan kayak kemarin-kemarin kan gitu. Kita buat tangga seperti kasus Swiss dan Belanda itu, orang Belanda itu kan itu juga tempat itu. Sekarang dan Juliana itu kita pasang itu reflektor itu loh. Gitu. Posisinya gimana reflektor itu dari? Kita buat itu, ternyata pipa itu kita isi tanam itu ditanamnya di ini kalau ada untuk nyala itulah. Lampu reflektor kalau jadi kena sinar dia nyala kayak mata kucing. Kalau malam ya? Iya. Itu untuk menghindari itu. Ya, Tetapi lepas dari itu semua, sebenarnya kehati-hatian kita. Kehati-hatian kita berjalan, kita fokus apa segala kita. Ya selain mempersiapkan fisik, mental kita saya sampaikan itu. Pengenalan medan itu utama. Salah satu yang dibangun kemarin saya lihat video Pak. Oh ya, shelter. Nah, shelter emergency. Ya. Itu apa sih? Iya. Itu bangunan merah di tengah gunung itu kelihatan sekali. Sebenarnya kita sudah punya shelter 2, sudah kita bangun sebelumnya Mas ya. Shelter yang ada di Danau Sederhana dan di Pelawangan 1. Nah, sudah kita bangun itu untuk tempat evakuasi awal lah, pengamanan itulah. Penanganan awal kecelakaan itu. Kemarin karena ya banyak kejadian-kejadian itu kita coba membangun untuk di Pelawangan 4 sebagai tempat pos. Tugas kami juga di situ sebenarnya. Juga sebagai tempat penyimpanan barang SAR itu, peralatan SAR itu. Itu artinya mungkin juga bisa digunakan bagi penanganan kecelakaan untuk sementara pertolongan pertama lah. Gitu. Nah, itu modelnya kan udah dibangun. Ya. Pasti kan itu dikunci juga kan? Iya, itu dijaga. Ini kan sekarang kan tugas kami kan 24 jam itu. Di atas terus itu. Di Pelawangan maupun di danau. Itu mereka sudah ada di situ. Sudah ada ya. Sudah ada tugas kita yang menjaga di situ. Ya. Oh gitu. Jadi istilahnya setiap waktu sudah ada standby. Sudah standby di situ. Alat-alat itu saya lihat bangunannya 2 ya. Ada lantai sama di bawah itu tempat penyimpanan peralatan tanah itu agak dalam gitu. Iya, dalam. Ground ada di bawah tanah itu. Jadi agak hangat saya lihat itu. Hangat, iya bisa untuk sementara kemarin biasanya untuk tidur di bawah boleh hangat bawah. Oh gitu ya. Ya itu khusus petugas ya. Petugas dan di sana ada alat tali, kemudian peralatan SAR lah. SAR ya semua. Ya. Ini kan kita kan coba identifikasi apa-apa yang sudah ini. Secara ini minimal kita sudah siapkan sudah cukup lah. Tetapi kita lagi pengadaan juga ini proses ini. Penambahan peralatan macam-macam. Gitu. Itu kita tempatkan itu disimpan di sana. Nanti ya di tempat-tempat shelter itu. Lebih memudahkan kita lah.
pada saat kecelakaan kita ini. Udah disiapkan kan alat-alat ini kan nggak dipakai setiap waktu Pak. Oh iya. Pasti ada risiko rusak iya. dan sebagainya gitu kan. Itu gimana Pak? Itu kan mereka harus membersihkan petugas kan itu saya bilang tim kita kan sudah ada itu. Vertikal yang kita pelatihan kan salah satu kan mungkin malah merawat peralatan SAR itu sendiri apa segala itu. Nanti kita kan tetap ada petugas yang bertanggung jawab. Iya. Siap. Berarti di sana memang alat-alat itu dibersihkan, bukan? Maksudnya dijaga. Kalau rusak kan, tapi dipakai untuk latihan juga katanya. Iya, itu kalau SAR kan tidak bisa ini. Tanpa latihan bagaimana? Ya kan kecelakaan setiap waktu. Iya, mudah-mudahan tidak sebenarnya. Kita harapkan alat itu tidak pernah dipakai. Tapi kemampuan teman-teman itu terus asah, disiapkan terus gitu. Oke. Tapi jaraknya dari pos 4 ke puncak misalnya ini berapa ke semua titik itu? Kalau kita lihat kan kemarin strateginya kan sangat strategis di Pelabuhan 4 itu bisa dia lagi kemana kan dekat ke semua. Artinya lebih dekat lah daripada dia harus ke Sembalun atau pos 2 kan memangkas berapa jam? Sekitar 8 jam mungkin. Iya, sekitar 8 jam. Kalau dari Sembalun sekitar 8 jam. Oh ya, dari Sembalun ke pos 4 dari Pelawangan cepat. Berarti bisa kalau dari di situ kan lebih cepat karena di situ kan yang untuk di Pelawangan ini kan sekarang kita sudah ada 3 personil yang standby di situ dari petugas Taman Nasional sendiri, dari masyarakat mitra Pohlot atau mitra peduli api, terus sama Rinjani Squad. Jadi sudah ada tim yang memang yang kemarin ikut pelatihan dan sertifikasi itu ditempatkan secara bergantian di situ, Mas Heri. Jadi ini juga nanti tanggal 26 dan 27 ini ada sertifikasi nasional internasional untuk tim rescue yang mountain rescue-nya. Itu yang tim yang kemarin sudah ikut pelatihan selama 5 hari, tanggal 26 27 ini akan disertifikasi secara internasional. Ini keseriusan kita, Mas. Jadi standarnya bukan nasional lagi, sudah internasional. Nasional ya. Internasional. Mudah-mudahan makin safety dan tidak ada kecelakaan itu. Nah, itu intinya. Sesiap apapun kecelakaan yang kita harapkan. Kita yang penting kita sudah ada tindakan preventifnya, ada pencegahannya, kita sudah memperbaiki tadi katanya Pak Kepala Balai sudah ada perbaikan jalur, sudah ada pengadaan peralatan standar SAR dan sudah kita bangun juga bangunan-bangunan untuk shelter emergency dan kita yang tidak penting juga tidak kalah pentingnya ya peningkatan kapasitas tadi. Jadi kita sudah melatih sebanyak yaitu tadi 35 plus 20 yang tim rescue yang insya Allah nanti sebagai potensi dari SAR yang bisa membantu sebelum teman-teman SAR datang ke lokasi seperti itu. Ya memang istilahnya risiko tinggi benar ya. Dari kecelakaan SAR itu ada 2 dari 4 yang meninggal itu. 2 meninggal tahun ini ya. Iya, jadi tamu dari Malaysia. Dari Malaysia ya, dari Malaysia sama yang dari yang Juliana kemarin. Presentasinya cukup. Iya. Tapi ya kita bilang ini kecil sebenarnya kalau bukan kita kan tidak mengharapkan ada kecelakaan. Iya sih. Tetapi kita lihat tamu yang begitu banyak ini di Taman Nasional ini kan yang kecelakaan kita berharap nggak ada kecelakaan lah. Setelah dibuka kemarin, kan ada video juga dari Banda. Ini gunung apa pasar kan? Saking banyak itu. Iya itu. Kalau Gunung Pasar itu mungkin lain tempat. Kalau kita kan memang pakai kuota sebenarnya. Iya maksudnya. Kuota tetapi karena padat pada jam yang bersamaan kan. Karena ditutup 10 hari mungkin keinginan orang kan semakin tinggi. Penasaran wah ini gunung. Kemarin pas buka itu ramai dan mendadak atau gimana? Iya ramai full. Kuotanya full pada saat bukan tanggal 11 Mas ya. Iya, karena kan banyak yang reschedule ke tanggal 11. Dan yang sudah ada yang pesan duluan. Dan banyak juga itu karena menggunakan guide porter. Merasa bahwa untuk kenyamanan mereka kan gunakan itu. Iya sih. Akhirnya kan ya secara ini kan memang lebih safety. Sebenarnya perbandingan malah bukan banding 1 banding 5. Jadi kalau kita rata-rata 1 banding 3 ternyata. Jadi setelah perubahan SOP ini justru kemarin tidak mengurangi animo Pak. Tidak ada. Kalau menurut di kunjungan kita malah meningkat. Meningkat. Tapi bentuk pelayanannya sekarang sudah
yang kita minta 1:5, tapi karena mereka benar-benar Merasa ingin tamunya safe, safety ya. ingin aman, nah itu sekarang kalau di rata-rata sudah 1:3. Oh gitu. Ya. Oh, itu Tapi Lapangan. sudah langsung mereka sudah menggunakan perbandingan itu. turisnya juga mulai Oh iya. mikir juga kan kalau gabung terlalu banyak gitu ya. Iya. Iya, iya. Berarti ada dari segi pendaki dan guide itu sudah mulai Iya, dari sisi pelayanannya juga. keselamatan sudah Keselamatan yang diutamakan. utamakan. Seindah apapun kalau pulang nggak selamat kan nggak percuma. Ya tujuan kita bukan kayak ini, tujuan kita kembali ke rumah kan. Iya. Benar juga ya, mendaki bukan puncak tujuan. Tapi ini saya dapat contekan Pak. Ini saya lihat Interabel Guide juga nih. Jumlah total pendaki sampai 2005 89 189.000 ya. Iya. itu jumlah pengunjung total. Total. Ya, baik itu yang dari pendakian maupun Oh, bersama pendakian. pendakian. Dan pendakian 47.000. Iya. 7.000 sampai 98.000. 98.000. Iya. Oh, gitu ya. Ya, jadi masih tinggi ya. iya perbandingan pun sebenarnya kita lihat Tapi yang mata negara lebih tinggi mas. gitu. Ya, 51% pendakian, itu. ya. Enggak peduli Ben. Iya. Tetap berani gitu ya. Berani. Oke. Berarti meskipun kemarin sudah diperketat SOP-nya, animo tetap Banyak. banyak ya, tidak menjadi isu yang kemudian mengurangi minat. Ada kecelakaan, ada lambannya bilang lamban diangkut dan sebagainya. Tapi itu enggak jadi mengurangi ya. Berarti yang tidak dari data ini mantap. Kemarin pas bukan itu berapa ribu Pak? Enggak, secara total seluruhnya mas, berapa istilahnya? 600-an ya? 600. Secara total ini. Total semuanya 600. 600 turun baru naik lagi gitu Iya. ya. Oke. Siap. Berarti memang Rinjani masih tetap Iya, seksi. karena Rinjani ini paket lengkap katanya. Iya. Ketinggian ada, Ya, siap. danau ada, kalderanya apa sekali lengkap, Siap. merapinya ada. Sekarang saya Pak, kepala ngomong. Karena sudah naik ya. Iya. Saya ada. Ya, siap. Nah, oke Pak, ini dengan apa namanya banyak sekali animo yang makin besar. Perbaikan ini juga mungkin makin menambah kepercayaan orang justru untuk mendaki gitu. Nah, tentunya ada risiko-risiko yang apa namanya makin tinggi animo, ada risiko yang ya misalnya penyimpangan kah, kemudian kerusakan lingkungan juga kan pasti jadi bagian dari konsekuensi. Gimana Pak menyiapkan Rinjani di masa depan ini Pak? Ya. Rinjani ini adalah bagian dari kawasan konservasi mas. Jadi Rinjani itu konservasi. Sebenarnya saya sering sampaikan ada 3 fungsi di situ. Oke. Ada fungsi pelindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Kalau kita lihat dari segi pemanfaatan ini sangat kecil maksudnya. Hanya kita pemanfaatan beberapa jalur saja, 3 jalur. Tapi yang lain-lain kan untuk pengawetan, perlindungan. Oke. Secara ini sebenarnya kami secara semua fungsi itu berjalan. Betul, secara ini kita melihat bahwa Rinjani ini terkenal dengan wisatanya. Iya. Tapi dari segi lain orang kan tidak lihat. Kemarin kami baru meluncing terkait penemuan baru. Terkait Morsella rinjaniensis. Mungkin teman-teman tidak tahu bahwa jenis baru yang ada di Indonesia dan di hutan tropis pertama kali. Morel mas, jamur. Oh, jamur morel. Itu ada jamur terkenal bahwa jamur yang ada ini pertama di Indonesia. Dirilis apa di konversi pers? Ini sudah dinamain oleh nama ini. Nah, artinya Morelia rinjaniensis. Morsella rinjaniensis. Itu baru. Itu kan teman-teman itu bagian daripada kekayaan kita miliki. Kekayaan. Ya, itu. Di selain itu wisata juga kita ini. Wisata ini sebenarnya mendukung apa? Untuk masyarakat, ekonomi masyarakat bisa jalan apa segala. Itu loh. Artinya kita tidak menutup mata juga untuk ekonomi masyarakat, penempatan untuk masyarakat. Itulah fungsi kawasan konservasi sekarang. Konservasi. Nah, ke depan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan semua unsur. Itu. Artinya kita berharap bahwa Rinjani itu memberi manfaat secara ke hatinya, konservasinya berjalan, ya ekonomi masyarakatnya juga jalan gitu. Artinya ada keseimbangan di situ. Itu. Dan ini semua unsur harus ada di sini. Pemerintahnya, masyarakat lokalnya, masyarakat adatnya, LSM-nya, akademisinya, semua di situ. Itu. Harus mari kita bersama-sama bergandeng tangan memelihara, menjaga sehingga Rinjani ini menjadi berkelanjutan. Sesuai dengan visi misi yang kami sampaikan itu. Ya, kedepannya berarti Rinjani akan lebih
Ya lebih kalau secara wisata lebih safety, aman dan nyaman. Gitu. Ya. Secara lingkungan apa sekarang saya lihat sampah sudah berkurang. Oke. Itu bagian dari itu kan. Kita menjaga itu juga. Gitu. Siap. Tapi menarik gitu. Jamur sebelum satu tutup ini. Ini sedikit soal jamur Morsella. Morsella rinjanensis. Morsella rinjanensis. Itu nama ini salah satu penemunya. Oh gitu. Coba. Iya. Betul kan ini Pak Budi ini. Gimana? Ini jenis jamur apa dan ini unik. Tapi manfaatnya dan khasiatnya apa? Saya udah baca tapi jelaskan di video Pak. Ya. Jadi ini kan memang salah satu keanekaragaman hayati yang ada di Rinjani yang ditemukan pertama itu tahun 2017 lah. 2000 ya sekitar 2017 itu baru teridentifikasi. Ya dulunya itu Morel ini namanya Morsella crassipes, tapi setelah dilakukan penelitian di lebih mendalam tentang morfologinya ternyata itu berbeda dengan yang crassipes dulu. Jadi lebih memiliki ciri khas sendiri. Jadi akhirnya dibuatlah ditemukan spesies baru tadi yang seperti kata Pak Kepala Balai itu adalah Morsella rinjanensis karena lokasi penemuannya dia ada Morsella rinjanensis. Ya, pertama memang ditemukan di jalur pendakian Senaru. Ya, tetapi kita melakukan kegiatan-kegiatan kan, melakukan inventarisasi untuk mengetahui sebaran-sebarannya. Itu ternyata hampir merata di semua kawasan Taman Nasional tuh bisa ditemui. Gitu. Ini di jamur jenis apa sih Pak? Jamur ini dia itu sebenarnya jamur yang bukan menempel pada batang kayu atau dia memang asli tumbuh dari tanah. Ya, dia dan bisa dapat dikonsumsi. Bisa dikonsumsi, tetapi ini masih dalam tahap diuji di lab untuk mengetahui kandungan-kandungan yang ada di dalam itu. Apa sih kandungannya itu maksudnya? Salah satunya itu untuk antioksidan. Ya, jadi bisa sebagai jamur antioksidan yang bisa dikonsumsi oleh nanti ke depannya. Kita sekarang ini kan bekerja sama dengan BRIN dan BNGI Bogor Natur Indonesia yang sekarang ini mencoba nanti goalnya ke depannya adalah bagaimana masyarakat bisa membudidayakan jamur ini. Karena ini jamur termahal kedua di dunia. Jamur termahal kedua di dunia. Ya, bisa nanti di browsing. Nanti jamur Morel ini harganya berapa sih kalau kering? Nah, kita nanti ke depannya itu masyarakat yang ada di lingkar Rinjani ini bisa membudidayakan itu dan bisa melakukan proses pemanenan dan packaging sendiri. Jadi tidak mengambil dari alam. Dari alamnya tetap terjaga, tetapi mereka bisa membudidaya. Jadi kayak seperti jamur-jamur lainnya lah, bisa dibudidayakan di luar kawasan yang nantinya bisa meningkatkan pendapatan bagi masyarakat itu sendiri. Kenapa semahal itu? Berapa harganya Pak? Itu kalau tidak salah itu berapa $15 gitu loh. Dalam hitungannya cuma berapa gram itu sampai dolar ya. Dolar. Itu kenapa sampai bisa jadi? Karena jamur ini kan memang langka dan tidak sepanjang waktu dia tumbuh. Dia punya tumbuh itu di bulan Februari sampai maksimal bulan Juni. Dan pada ketinggian 800 sampai 1800. Ada tempat-tempat tertentu nggak ditumbuh di sana? Ada. Kalau kita sudah tahu daerah-daerah sebarannya, kayak di Torean, di Aimal itu sudah ada yang banyak ditemukan. Bahkan di Sembalun itu di pekarangan rumah ada. Sudah banyak ditemukan di pekarangan rumah. Tapi mungkin masyarakat masih belum familiar. Ya, belum familiar dengan jamur ini. Karena memang dia tidak bertahan lama, itu maksimal 1 minggu atau 2 minggu dia sudah mengering lagi. Ya, dari tumbuh, ya. Kan kalau jamur biasanya itu besar. Ya, dia cuma 1 minggu, nanti dia akan layu, lemas, atau bahkan dia mengering. Mengering. Ada manfaat untuk kesehatan nggak? Iya. Jadi kalau kita konsumsi itu kayak kenyal-kenyal gimana, rasa gurih-gurih, rasa energi atau tambah kuat atau apa? Ini sekarang kita lagi mengacu ke bioprospektif, Mas. Gitu. Nanti mungkin buat sebagai obat, pangan, atau mungkin industri apa gitu. Ini lagi proses. Potensi ekonomi. Iya. Tapi ketika dalam potensi ekonomi harus segera diprotek. Itu kan alamnya biar tidak habis. Termahal di dunia kan harus ada cara untuk
Orang kan untuk cari uang kan apapun gunung aja bisa dibolongin ya. Apalagi cuma sekedar hutan gitu kan. Nah itu kan ada nggak ke depannya itu dimanfaatkan dan untuk masyarakat tanpa mengurus alam? Iya itu. Salah satu kan in situ kan pengembangan di alam kawasan, Mas. Ada atau budidaya dalam kawasan kan. Ada ex situ itu budidaya di luar kawasan nantinya. Itu bentuknya kayak gimana sih Pak? Jamurnya boleh saya lihat gambarnya? Gitu. Oh izin Pak ya. Wow ini yang udah kering Pak ya? Belum ini masih basah. Masih basah ini. Baru dilihat di alam. Oke, ini kayak batang terus jaring-jaring, nggak kayak jamur yang biasa ada payungan itu ya. Ini ya Tribuners. Iya, ada yang jamur kayak payung ini kan. Iya. Ini bukan jenis itu. Ini agak unik juga ya. Satu. Ini selain endemik daripada Rinjani. Endemik Rinjani. Mau apa namanya? Morsella rinjaniensis yang biasa kan lidah saya sekarang. Ya, Morsella rinjaniensis. Temuan pertama di Indonesia di hutan tropis. Ada di Rinjani. Ada di Rinjani. Selain di Indonesia? Ya ini temuan di Indonesia saja. Kalau di Indonesia saja. Tapi kalau di lainnya ada daun gitu. Jenis lain ada. Iya, jenis lain ya di Indonesia. Jamur morel kan? Morel. Itu nama umum morel. Ya, morel rinjaniensis spesies di situ. Ya, itu Morsella rinjaniensis. Ini seluruh terus siap. Tadi ada salah satu potensi, jadi Rinjani tidak hanya soal mountaineering, asik itu udah lewat trekkingnya ya. Dan sekarang ada juga potensi sumber daya alam yang sebenarnya ada di situ. Tapi ingat Pak Budi harus hati-hati dikelola ini. Tidak akan menjadi justru akan bisa berakibat sebaliknya. Oke Pak, itu memang Rinjani adalah nyawa di Pulau Lombok ini dah, di semua sumber daya airnya, alamnya menjadi rusak, maka rusak semua alam kita. Dan kami kita ini jadi kita jaga bersama lah, termasuk kami media dengan cara begini atau liputan langsung. Terakhir sebelum kita tutup ini sudah azan ini Pak. Tadi Pak Budi dulu mungkin closing lalu tutup gongnya di Pak Kepala. Apa yang disampaikan untuk Rinjani ke depan aja lah kita bicara. Baik. Kalau kami dari Taman Nasional Gunung Rinjani mengharapkan bahwa pengelolaan Rinjani secara kolaborasi bersama-sama demi Rinjani yang lebih baik itu sangat penting. Itu. Oke, siap. Singkat, padat dan jelas. Pak Kepala. Iya. Kalau saya sedikit juga Mas, Rinjani itu unik. Tidak di semua tempat ada seperti Rinjani. Rinjani itu lengkap. Dari ketinggian sampai ini kan, ada danau, kalderanya macam-macam lengkap di situ. Artinya ini perlu kita jaga bersama-sama untuk keberlanjutan daripada alam kita sendiri. Dan kita berharap alam ini memberikan manfaat positif bagi kita semua. Ya, artinya secara ekonomi secara kelestarian daripada sumber daya alam terjaga juga. Dari itu disampaikan oleh Mas Budi ini kita berkolaborasi bersama-sama untuk menjaga supaya memberikan manfaat secara ekologis dan secara ekonomi masyarakat itu ya. Tanpa adanya kolaborasi kita tidak bisa apa-apa. Kita bukan pemain tunggal ya dalam pengelolaan ini, tapi kita bermain bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk alam Rinjani yang lebih baik ke depan. Dan kita nikmati bersama-sama. Siap. Terima kasih Pak Kepala, Pak Budi atas keuangan waktunya. Itu tadi kata penutup, Rinjani adalah milik kita bersama. Mari kita jaga bersama untuk masa depan kita yang lebih baik di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Rinjani sekali lagi milik dunia Pak sekarang ya. Bukan milik Lombok. Baik Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Pak Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Pak Yarman dan Pak Budi Mardi. Ya Pak Budi, terima kasih waktunya sekali lagi. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya Pak. Semoga tidak bosan-bosan terus wawancara sama Tribun. Baik Tribuners, kita jumpa lagi di edisi trilogi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.